Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hayanal Traders. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi praktek baca kitab yang ke-11 ya. Dan yang akan kita baca kali ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, Abtadi'u kitabi hada. Kita baca sampai huwa athana'u 'ala Allahi ta'ala bil jamili 'ala jihati ta'zimi ya. Oke, namun ya seperti biasa, jika kalian belum pencet tombol subscribe yang ada di bawah, silakan kalian pencet tombol itu dan jangan lupa dipencet juga lonceng yang ada di sampingnya. Oke teman-teman, mari kita mulai praktek baca kitab Fathul Qorib yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahi, pakai bahasa Indonesia dulu. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi dan yang Maha Penyayang. Biasanya pasti mengartikannya begitu. Abtadi'u, saya memulai kitabi, tulisan saya hada ini. Wallahu, lafaz Allah ya. Wallahu lafaz Allah ismun merupakan sebuah nama lidati untuk zat al-wajibil wujud yang wajib adanya. Warahmanu, dan sifat pengasih ablagu itu lebih dominan minarahimi daripada sifat penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu hanya untuk Allah. Nah, lafaz hamdalah ini adalah atsana'u, merupakan sebuah pujian alallahi kepada Allah Ta'ala ya, alallahi Ta'ala kepada Allah Ta'ala bil jamili dengan indah, ala jihati ta'zimi dalam rangka untuk mengagungkan ya. Sekarang terjemah Jawanya. Bismillah, kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Abtadi'u, ngawiti sapa ingsun kitabi ing tulisan ingsun hada kang iki. Wallahu utawi Allah ismun iku jeneng lidati maring dat al-wajibil wujudi kang wajib anane dat iku. Wa rahmanu utawi sifat Ar-Rahman, sifat welas asih ing dalem donya lan akhirat, ablagu iku luweh unggul apa Ar-Rahman minarahimi tinimbang sifat Ar-Rahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Gusti Allah. Huwa utawi hamdalah, huwa utawi utawi hamdalah iki asana'u iku leman. Apa bahasa Jawanya? Atsana'u iku pujian, gitu aja. Atsana'u iku pujian alallahi ing atase Gusti Allah Ta'ala halimuhul luhur sinten Allah Ta'ala bil jamili kelawan indah ala jihati ta'zimi ing atase sisi ngagungake ya. Sekarang kita analisis. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kemarin kan musannif menjelaskan qala asy-syekhu al-imamu Abu Thayyib, musannif bla yang itu ciri-cirinya mengatakan apa musannif. Nah, musannif mengatakan ini Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir mukadimah itu semuanya itu jumlah maqulul qaul ya. Dan jumlah maqulul qaulnya dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ini. Namun kalau kita analisis per lafadznya menjadi gini. Bismillahi di situ baknya merupakan bak huruf jar ya, sebagaimana kita tahu. Kemudian untuk ismillahi merupakan majrurnya. Di sini majrurnya sudah berupa takrib idhofi. Dan di sini untuk mudhofnya ya, mudhof di situ kan majrurnya berupa takrib idhofi ya. Di sini untuk majrurnya itu di sini untuk mudhofnya itu kan lafadz ismun ya. Cuman alifnya itu dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena ini menurut yang saya dengar ya. Jadi ketika kita menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap ya, itu hurufnya yang 19 itu ditulis lengkap, maka alif yang ada pada lafadz ismun itu dihilangkan. Tetapi manakala kita nulisnya Bismillahi saja,
tidak kita tambahi Ar-Rahman sama Ar-Rahim, maka alifnya itu tetap tidak dibuang gitu. Kayak itu Bismillahi majriha wa mursaha, itu alifnya masih ya itu. Nah, di situ ismun sebagai mudhof dibaca jar, tanda jarnya itu karena sambung dengan huruf jar. Tanda jarnya merupakan harokat kasrah karena ismun merupakan isim mufrad, sedangkan Allah di situ dibaca jar ya, dibaca jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih, dan tanda jarnya itu merupakan kasrah karena Allah merupakan isim yang mufrad ya. Kemudian Ar-Rahmani itu menjadi sifat yang pertama dari Allah, dibaca jar ya, tanda jarnya merupakan harokat kasrah. Dan Ar-Rahman di sini itu bentuknya itu mufrad ya, sebagaimana misalkan Ar-Rahman di sini kan mengikuti wazan fa'lan ya. Contoh lainnya yang mengikuti wazan fa'lan itu seperti kasran, akhirannya itu alif nun. Itu bentuk mufrad loh, Rek, bukan bentuk jamak ya. Itu. Kemudian Ar-Rahimi menjadi sifat yang kedua dari Allah, juga sama-sama dibaca jar ya, sama-sama dibaca jar, dan tanda jarnya di sini merupakan sama-sama juga harokat kasrah. Gimana itu baiknya? Bahwa man'ut satu itu bisa memiliki sifat lebih dari dua. Gimana itu baiknya? Wa inna utun kasurat wa qatalat muftakiran lidzikrihinna utsbi'ans ya, itu. Jadi satu lafaz itu bisa memiliki sifat lebih dari satu itu. Kemudian abtadi'u di sini ini bentuknya fi'il mudhari' ya. Karena di sini abtadi'u diawali dengan huruf mudhara'ah berupa hamzah. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4, hamzah, ya, non, ta, itu ya. Atau kalau disingkat menjadi anaitu atau anita itu ya, terserah. Ya. Di sini merupakan fi'il mudhari' dan ini ya perlu diingat, di situ abtadi'u, hamzah yang akhir itu ditulis di atas ya. Jadi penulisannya gitu. Jadi kenapa kok harus ditulis di atas ya? Jadi kalian perhatikan hamzahnya ya. Jadi di situ seharusnya hamzahnya itu kan tidak ditulis di atas ya. Ya, kalau kita perhatikan ya, harusnya gitu. Cuman untuk hamzah yang berada di akhir sebuah kalimat ya. Di sini kalimat fi'il, hamzah yang berada pada akhir sebuah kalimat, manakala huruf sebelum hamzah itu berharokat kasroh, maka hamzahnya itu ditulis di atas ya, karena kasroh itu identik dengan ya. Ya, kalau fathah identik dengan alif, kalau dhammah identik dengan wawu. Nah, berhubung di sini huruf sebelum hamzah itu adalah harokatnya kasroh, maka hamzahnya itu ditulis di atas ya. Itu untuk ketentuan penulisan hamzah di akhir kalimat ya. Itu tolong diingat-ingat ya. Dan kalau kita lihat di sini abtadi'u ini sudah berupa jumlah fi'liyah, dan untuk fa'ilnya itu merupakan dhamir mustatir yang takdirannya adalah ana. Jadi abtadi'u ana gitu ya. Kemudian untuk kitabi di sini posisinya sebagai maf'ul bih, dibaca nasab ya. Ya dibaca nasab, cuman di sini tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena kitabi itu sudah diidhofakan kepada ya mutakalim. Jadi kitabi itu sudah berbentuk takrim idhofi. Untuk mudhof ilaihnya itu berupa ya mutakalim. Nah, karena mudhof ilaihnya itu berupa ya mutakalim, maka di sini tanda nasabnya itu dikira-kirakan. Seperti misalkan misalkan kitab ya, hada kitabi, ini adalah kitab saya. Kitabi dibaca rafa karena posisinya sebagai khobar ya. Kemudian ra'aitu kitabi, saya melihat kitab saya. Kitabi dibaca nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih. Kemudian marartu bi kitabi, saya melewati kitab saya. Kitabi dibaca jar gitu ya. Itu tolong dipahami. Kemudian hada di sini posisinya sebagai naat atau sifat dari kitabi, dan hada di sini dibaca nasab ya, karena tadi kitabi dibaca nasab, maka sifat itu i'rabnya mengikuti mausufnya atau mengikuti man'utnya, naat mengikuti man'utnya gitu ya. Hada dibaca nasab, dan untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena hada merupakan isim isyarah, dan isim isyarah hukumnya mabni
Kemudian wallahu. Wallahu di situ wawunya merupakan wawu ibtidah ya, karena wawunya itu diletakkan di samping mubtada gitu. Gitu ya. Kemudian untuk Allah di sini posisinya sebagai mubtada dibaca rafa, tanda rafanya merupakan dhammah karena Allah merupakan isim mufrad. Kemudian ismun di sini posisinya sebagai khobar. Untuk khobar sebagaimana kita tahu bahwa khobar itu dibaca rafa dan yang merafakan khobar merupakan mubtada. Sebagaimana bait wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karafu khobarin bil mubtada. Tuh. Di sini untuk tanda rafa'nya merupakan dhammah karena ismun merupakan isim mufrad. Kemudian lidzati. Lidzati di sini jar majrur, huruf jarnya merupakan lam. Untuk majrurnya adalah lafadz adzat. Di situ adzat dibaca jar ya. Tanda jarnya merupakan kasrah karena adzat merupakan isim mufrad. Kemudian nah ini al-wajibil wujudi. Al-wajibil wujudi di sini menjadi sifat dari dzat ya, dan al-wajibil wujudi dibaca jar. Dan di sini al-wajibil wujudi kan tadi kedudukannya sebagai sifat atau naat dari zat ya. Dan di sini al-wajibil wujudi ini bentuknya takkid idhofi. Dan di sini idhofahnya itu merupakan idhofah yang ghairu mahdhah atau bisa juga dikatakan idhofah lafdhiyah. Ini kalian harus tahu ya. Jadi idhofah ghairu mahdhah itu nama lainnya itu idhofah lafdhiyah. Kalau idhofah yang mahdhah itu nama lainnya idhofah ma'nawiyah. Idhofah yang mahdhah atau idhofah yang ma'nawiyah contohnya ya sangat banyak sekali. Contohnya kitabu Zaidin, khotamu dahabin, kemudian ya banyak sekali. Cuman untuk idhofah yang ghairu mahdhah atau idhofah yang lafdhiyah itu jarang. Nah, contohnya itu seperti ini, al-wajibil wujudi. Di sini untuk al-wajibi sebagai mudhof dibaca jar karena i'rabnya mengikuti adzat ya, mengikuti adzat. Kemudian al-wujudi ini posisinya sebagai mudhof ilaih. Dibaca jar, tanda jarnya itu kasrah ya. Dan untuk idhofah yang ghairu mahdhah atau idhofah yang lafdhiyah itu mudhofnya yang lafadz al-wajib itu bisa menerima al. Coba. Jadi baitnya itu wa wasu'al bidal mudhofi muktafar in musilat bisani kal ja'di sya'ar itu. Jadi di situ di bait itu contohnya seperti lafadz al-ja'di sya'ar. Al-ja'di itu menjadi mudhof, asy-sya'ar menjadi mudhof ilaih. Nanti kalian pelajari ya, pelajari lebih detail mengenai idhofah yang ghairu mahdhah. Kemudian warahmanu di situ wawunya wawu ibtidah. Kemudian untuk lafadz ar-rahmanu menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafanya itu dhammah karena ar-rahman merupakan isim mufrad ya. Kemudian ablagu di sini menjadi khobar dari ar-rahman ya, dibaca rafa, tanda rafanya itu merupakan dhammah karena ablagu merupakan isim mufrad. Dan ablagu di sini mengikuti wazan af'alu ya. Ablagu itu merupakan isim sifat ya, mengikuti wazan af'alu. Jadi isim tafdil ya, isim tafdil. Kemudian minarrohimi. Minarrohimi di sini jar majrur, untuk huruf jarnya adalah min. Ar-rohimi sebagai majrurnya dibaca jar ya. Otomatis majrur dibaca jar. Dan untuk tanda jarnya merupakan harokat kasrah ya, karena ar-rohim merupakan isim mufrad. Cuacanya mendung. Oke, kita lanjut. Alhamdulillahi. Alhamdu menjadi mubtada karena berada di awal sebuah jumlah, dan di sini dibaca rafa, tanda rafanya merupakan dhammah karena alhamdu merupakan isim mufrad. Dan perlu kita tahu bahwa alhamdu meskipun di situ bentuknya mufrad, tapi di sini alnya berfaedah listighraqil jinsi. Jadi mencakup semua jenis pujian. Semua jenis pujian itu lillahi, hanya milik Allah. Jadi kalau kalian belajar faedah al, itu diantara faedahnya al adalah li istighraqil jinsi, mencakup semua jenis. Alhamdulillah, segala jenis pujian. Contoh lainnya itu seperti lafaz itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al insan di situ kan bentuknya mufrad ya. Ya. Berhubung di situ ada al,
Maka di situ innal insana dimaknai sesungguhnya semua manusia, semua jenis manusia itu lafi husrin, sungguh berada pada kerugian. Kemudian dikasih istisna illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, di situ salah satu contoh al yang memiliki faedah istighraqil jinsi, menghabiskan semua jenis, mencakup semua jenis ya. Kemudian lillahi di sini posisinya sebagai khobar dari alhamdu, dan di sini khobarnya berupa sibih jumlah. Sibih jumlah itu ada dua, ada yang berupa dhorof, ada yang berupa jar majrur. Dan di sini untuk khobar yang ini berupa sibih jumlah yang berupa jar majrur ya. Dan di sini untuk huruf jarnya adalah li ya, dan di sini huruf jar li di sini memiliki faedah lil milki sebagaimana bait alfiyah walamu lil milki wa syibihi wa fi ta'diyatin aidan wa ta'lilin kufi ya. Kemudian untuk majrurnya adalah lafaz Allah ya, tanda jarnya harokat kasrah karena Allah merupakan isim mufrad. Kemudian huwa di sini merupakan mubtada ya, dibaca rafa, dan tanda rafanya itu dikira-kirakan karena huwa merupakan isim domir, dan isim domir itu hukumnya adalah mabni ya. Dan di sini huanya kembali kepada alhamdu. Sebenarnya seharusnya ya itu hiya, ada pantas hiya takdirannya itu ay hamdalah gitu seharusnya. Cuman di sini di sini saya kembalikan ke alhamdu. Huwa utawi pujian iku huwa utawi alhamdulillah gitu, atau huwa utawi ya hamdulillah gitu, pujian kepada Allah. Nah, kemudian asana'u ini posisinya sebagai khobar, dibaca rafa, tanda rafanya itu merupakan domah karena asana'u merupakan isim mufrad ya. Kemudian Allahullahi menjadi jar majrur ya, huruf jarnya Allah sebagai majrurnya, untuk tanda jarnya itu kasrah karena Allah merupakan isim mufrad. Kemudian ta'ala di sini posisinya sebagai hal ya. Kenapa kok hal? Karena ta'ala di sini kan sudah berupa jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya ta'ala dan untuk fa'ilnya merupakan dhamir mustatir, takdirannya huwa, kembali kepada lafaz Allah. Dan sebagaimana kaidah bahwa jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu berposisi sebagai hal. Di sini ta'ala terletak setelah lafaz Allah. Allah merupakan isim ma'rifat, maka ta'ala menjadi hal. Oke teman-teman. Kemudian bil jamili jar majrur, huruf jarnya itu ba, untuk majrurnya adalah lafaz al jamil, untuk tanda jarnya di situ harokat kasrah karena al jamil merupakan isim mufrad. Kemudian ala jihati ta'dimi juga menjadi jar majrur, huruf jarnya ala, untuk majrurnya adalah jihati ta'dimi. Di situ untuk majrurnya berupa takrib idhofi ya, jihati sebagai mudhof, at-ta'dimi sebagai mudhof ilaih. Oke. Dan saya cukupkan sekian untuk praktek baca kitab yang ke-11 ya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian ada pertanyaan ya seperti biasa silahkan tulis semua pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan lanjut mana tadi lanjutannya? Rabbi ay Malik al-alamin, Rabbil alamin ya, gitu. Sampai jumpa di praktek baca kitab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.